rumahnya tidak punya tanaman di dalam pot yang di rumahnya itu? Ada nggak? Nggak ada ya? Semuanya punya ya? Ya, ada macam-macam bunga, macam-macam kayak pokoknya. Nah, pertanyaannya, mengapa kok di rumah harus ada tanaman-tanaman di dalam pot dengan pot? Ya, indah, segar, sejuk, mendapatkan kembali oksigen, ya. Nah, berarti sebenarnya kita ini kepingin kembali ke alam. Nah, bahasa Inggrisnya itu adalah back to nature, kembali ke alam. Nah, mengapa kita harus kembali ke alam? Pertama, karena manusia ini juga merupakan salah satu bagian dari alam. Kalau manusia ini bersyukur kepada Tuhan, bersyukur juga kepada alam. Karena alam itu memang kecuali memberikan kehidupan, tetapi dari alam itu pun kita juga bisa belajar banyak. Bapak Suci Fransiskus itu mengeluarkan ensiklik, judulnya adalah Laudato Si. Jadi Laudato Si, Laudato itu terpujilah Allah atau terpujilah Tuhan. Isi daripada Laudato Si ini pertama-tama ialah bahwa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan alam segala sesuatu untuk kebahagiaan, untuk kehidupan manusia. Itu alam, dari alam. Dan manusia hidup juga dari alam. Maka bersyukur, terpujilah Tuhan melalui alam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Suci juga bersedih. Karena apa? Karena alam ini menjerit. Alam itu sakit. Alam itu disakiti oleh manusia karena tingkah laku manusia. Karena itulah di mana-mana terjadi banjir, longsor dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di situ sebenarnya secara ringkas bahwa alam itu sakit, alam itu menjerit, ya, menjerit rusak, itulah yang terjadi. Maka Bapak Suci memang mengajak supaya pertama manusia harus mencintai alam, melestarikan alam, jangan sampai alam itu dirusak. Salah satu wujudnya adalah tadi di mana di rumah masing-masing itu menanam pohon-pohon, entah itu pohon buah-buahan atau sekedar tanaman di pot untuk peninggalan ini. Kecuali itu juga dari alam kita ini belajar banyak tentang kebijaksanaan yang dimunculkan dari alam. Salah satu contoh, kalau di sini ini ada bunga-bunga, ada putih, ada yang merah, ada yang merah ini merahnya ini merah asli, bukan buatan. Beda kalau yang di pasti kayu. Dan dari sini sebenarnya mengapa kok begitu indahnya? Adakah yang bisa meniru keindahan bunga semacam ini? Enggak ada. Yang hanya tiru-tiruan tapi tidak asli seperti ini, enggak ada. Jadi dari sini saja kita sudah bisa meniru kebijakannya adalah keaslian hidup itu. Masuk ke dalam bacaan hari ini, bacaan pertama tadi kan disinggung mengenai alam. Mau memetik pohon aras yang tinggi pucuknya, kemudian pucuknya itu dibawa ditanam di atas gunung supaya nanti tumbuh, ketika tumbuh menjadi besar
di sana ada banyak burung-burung dan hewan-hewan bisa berteduh, bisa bersarang. Ini seperti salah satu beberapa umat yang pergi ke pastoran sana melihat bahwa pohon apokat itu baik, buahnya besar sendiri, satu buah itu bisa 1 kilo. Kode terpijak lalu memetik pucuknya di stek kemudian ditanam dan tumbuh berbuah. Sekarang juga banyak yang berbuah itu macam itu yang benar. Dan dalam Injil juga sama, tadi disinggung bahwa kerajaan Allah itu bagaikan orang yang menabur benih. Benih tumbuh, berkembang, berbuah, dan bulir-bulir, dan dari bulir-bulir itu lalu orang bisa memetik buahnya. Ada suatu proses pertumbuhan sampai pada dari tanam sampai berbuah sampai dipetik. Bagian yang kedua juga biji sesawi. Kalau disebutkan biji sesawi di sini bukan sawi koyo yang kita sayur kayak ikan, ya bukan. Kalau sayurnya kan hanya pendek-pendek segini. Tetapi sesawi yang di sini adalah sesawi yang ada di Timur Tengah atau di Palestina sana atau di Yerusalem sana. Bijinya kecil, sesudah ditanam menjadi besar seperti pohon beringin. Di sini ada pohon beringin kayu. Pohon beringin itu ribut banget loh. Burung-burung bisa bersarang di sana dan bernaung. Salah satu yang paling suka itu bersarang di sana sebenarnya burung manyar. Ada yang tahu burung manyar ya? Nah itu burung manyar itu susunya itu macam-macam atau burung berendaran itu di sana. Nah semacam itu, itu merupakan suatu proses pertumbuhan semacam itu. Nah dari sana kita belajar mengenai perkembangan dan pertumbuhan. Setiap manusia itu juga bertumbuh dan berkembang. Mulai dari kandungan ibu, lahir, terus besar, belajar ngomong, belajar merangkak, belajar berjalan dan sampai berjalan. Awalnya bingkong rono, bingkong sini, kemudian berjalan dengan kaki 4, dengkul, lalu tangan berbentuk roe. Akhirnya sudah bisa menjadi berjalan lewat kaki 2. Awalnya budak gajah ini ambruk. Tapi lama-lama jejak, awal itu jejak, bayangno cuma 2 kaki loh, beko sapi kalau itu 2 kaki ini bisa mengangkut barang yang berat loh, kayak terus manol kayak, berarti ngangkut dengan 2 kaki manggul, apa dengan paruh berisi setengah kuintal, bahkan ada yang sekitar, tak kayak saja itu manggul semacam itu. Dan 2 kaki ini bertumbuh berkembang dipakai selama hidup dari sejak pertama jalan sampai selama hidup berpuluh tahun. Kalau saya baru 69 tahun, kaki tutup buyut, ada yang sudah 70 tahun, ada yang 80 tahun, kaki terus 2 terus. Tapi kan kadang kalau sesudah kaki 2 ditambah di kaki 3 kan, berdua jalannya bukan kaki betul kaki dari kaki 3. Sesudah kaki 3 setelah ibu menentu tidak lain akhirnya duduk lalu kembali dia. Tapi itu satu proses. Nah begitu juga manusia untuk menjadi pintar ini tidak langsung tiba-tiba masuk TK, SD, SMP atau masuk TK langsung jadi dokter enggak. Tapi lewat proses TK, SD, SMP, SMA, SMK, terus kuliah dari S1, dari S1 terus S2, dari S2 terus sarjana umum terus S3 terus sarjana. Nah semacam itu ya, bertumbuh sebenarnya. Iman manusia juga bertumbuh. Umat manusia, umat Kristiani juga bertumbuh. Dia nanti juga yang saat ini sudah semua kayak bertumbuh berkembang. Iman dalam diri kita itu juga bertumbuh, terus bertumbuh, menjadi kuat, menjadi yakin bahwa Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dunia sekarang ini juga sedang bertumbuh. Dia zaman guna itu zaman ono istilah revolusi industri 1.0.
1 poin zero ini pokoknya 1.0. Baru ini masuk pada 2.0, 2.0, terus masuk ke 3.0 dan seterusnya. Itu ada mesin listrik, ada mesin uang, ada mesin mobil tuwek yang lain zaman waktu itu. Nah, ini revolusi industri 4.0, 4.0. Di revolusi industri 4.0 ini pertumbuhan teknologi luar biasa ya, luar biasa. Salah satunya adalah handphone, itu pertumbuhan di 4.0. Siapa di sini yang tidak punya HP atau siapa yang belum pernah lihat HP? Orang HP sudah lihat. Bayi cepot aja sudah dihubungi HP kok. Ono istrinya baik, suaminya tidak mendekati istrinya lebih baik, tapi langsung nyetel HP, langsung halo anakku sampai kalau istrinya kesakitan, waduh dan sebagainya ya, itulah. Itu salah satu perkembangan pertumbuhan teknologi. Nah, saya kalau HP itu cukup umur dia ini zaman tahun ini dua HP pertama kali tidak salah Yoko BlackBerry yang Nokia ya. Saya pernah punya Nokia cilik seperti ini. Oh, seperti pol-pol kantong tangan kotak kantong ini harus ganti armadi kan, caranya dimasukkan ke mesin cuci, orang bentuknya sebuah kantong masuknya di mesin cuci. Nah, kalau mesin cuci ini juga butuh oh ini baru dipilih HP terus sebelah sudah mereka di PT atau itu pikir ngeringkinan itu kan pas pasuran itu sebenarnya microwave dulu ya. HP ini dipokoknya ada microwave tapi itu sedang dan cepat langsung merasa bingung. Karena apa di Indonesia saya rasa bingung. Tak ada dulu. Gue terus bagi dan itu benar-benar ya. Itu benar-benar. Nah, itulah ya. Macam-macam perkembangan itu macam-macam nanti perkembangan robot dan segala macam itu. Yang robot tahu sudah masuk ke 5.0, 5.0 itu kok atau badan itu seperti jadi robot dengan robot kayak macam-macam. Dari dunia ini berubah terus berubah. Nah, pertanyaannya, semua buka Tiongkok. Pertama-tama iman itu kendati menghadapi berbagai macam tantangan itu tidak berubah. Mengapa tidak berubah? Karena kemudian kita, guru kita, Tuhan kita Yesus itu juga tidak berubah. Alfa Omega, awal dan akhir sama saja. Inilah yang tidak berubah. Jadi jangan lupa kepada Kristus, iman kita kepada Kristus, karena memang Kristus tidak berubah selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, akan berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya, tidak berubah selama-lamanya. Amin.
kita pamit diri.